Komisi Yudisial akan mendalami dan melakukan analisa terkait penolakan terdakwa Habib Rizik Syihab untuk hadir dalam sidang virtual karena khawatir terdapat kendala teknis. Hal itu juga bagian dari teknis yudisial. Secara hukum formil, maka memungkinkan untuk ditindaklanjuti dengan panggilan kedua, ketiga, atau panggilan paksa atau in absentia. Diberitakan Tribun News, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata dalam pernyataannya, Sabtu 20 Maret 2021 mengatakan sikap menolak hadir dalam persidangan, baik langsung maupun secara virtual, akan menjadi catatan dan terus didalami Komisi Yudisial yang selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut. Apakah merupakan kategori dari perilaku merendahkan martabat dan kehormatan hakim. Komisi Yudisial lanjut Mukti juga menganalisa jalannya persidangan kasus swab test di Rumah Sakit Umi dengan terdakwa Rizik Syihab. Jika Rizik terindikasi merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial akan mengambil langkah hukum, seperti melaporkan pelaku perendahan kehormatan dan keluhuran martabat hakim kepada penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan atau langkah lain adalah tindakan yang dilakukan Komisi Yudisial berupa non-litigasi, yang dapat berupa mediasi, konsiliasi, dan atau somasi. Mukti mengatakan langkah tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang advokasi hakim. Adapun pada Jumat 19 Maret 2021 siang kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang secara virtual. Rizik tidak dihadirkan ke pengadilan untuk mencegah kerumunan. Namun seperti sidang sebelumnya, Rizik menolak kebijakan majelis hakim tersebut. Mukti menjelaskan majelis hakim memiliki kewenangan untuk menentukan sidang dilaksanakan secara virtual. Hal itu telah diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan pidana secara elektronik yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung pada 25 September 2020. Mukti mengatakan hakim mempunyai dasar pertimbangan karena situasi dan kondisi mengatakan Rizik tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan. Padahal menurut Indrianto, sikap tersebut merugikan Rizik karena Rizik akan diartikan telah melepaskan atas segala hak untuk melakukan pembelaan diri secara hukum. Bahwa ketidakhadiran HRS secara online dengan alasan teknis dan sebagainya menjadi perhatian dari Komisi Yudisial, apakah ini merupakan kategori dari sikap merendahkan martabat dan kehormatan hakim atau tidak. Yang ketiga, Komisi Yudisial ingin menyampaikan kepada publik bahwa tugas menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim itu diwujudkan dalam dua bentuk. Satu, melakukan pengawasan terhadap hakim yang dianggap melanggar perilaku etis, dan yang kedua melakukan advokasi terhadap hakim-hakim yang direndahkan martabatnya oleh pihak-pihak tertentu. Dalam konteks HRS ini tentunya KY sudah mempunyai beberapa catatan baik terhadap penasihat hukum maupun dari argumentasi dari hakim yang nantinya akan kita analisis lebih dalam. Kemudian KY akan melakukan dan mengambil langkah-langkah tindak lanjut sesuai kewenangan Komisi Yudisial.